kita menyiapkan hati kita untuk memohon berkat Tuhan melalui doa untuk seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Syukur dan terima kasih kami aturkan kepadamu atas rahmat kesehatan yang baik yang boleh kami alami sampai saat ini. Dan terima kasih atas cinta-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami, cinta yang tanpa syarat, cinta yang tanpa batas, terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami akan memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah hari yang kedua. Kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami dalam seluruh kegiatan kami, agar apa yang akan kami alami bersama dapat menumbuhkan dan mengembangkan semangat persaudaraan di antara kami sebagai keluarga besar SD Katolik Santa Maria Tulungagung. Sehingga dengan semangat itu kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling melayani, saling mengampuni, dan saling memberi pertolongan, terlebih untuk anak-anak kami, adik-adik kami kelas 1 yang baru akan memulai proses belajar di SD Katolik Santa Maria Tulungagung ini. Semoga kehadiran kami dapat membantu mereka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah mereka yang baru ini. Dan semoga kebersamaan kami, persaudaraan kami, boleh senantiasa memperbaharui diri kami untuk semakin hari semakin mencintai Engkau dalam diri sesama kami. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh rasa syukur kami, seluruh harapan kami ke dalam penyelenggaraan-Mu. Berkatilah kami semua, agar kami bersama-sama dapat menolong anak-anak kami ini untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru ini. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh rasa syukur kami, seluruh harapan kami kepada-Mu. Lengkapilah seluruh diri kami, seluruh usaha-usaha kami dengan rahmat-Mu sendiri. Semua ini kami mohon kepada-Mu, sebab Engkaulah Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Maria yang dikandung tak bernoda, doakanlah kami yang berlindung kepada-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bu Ati. Pada tahun ini SD Katolik Santa Maria menerapkan karakter tahu berterima kasih. Apa itu tahu berterima kasih? Tahu berterima kasih adalah menyatakan kepada orang lain melalui perkataan dan tindakan betapa berjasanya mereka bagi hidup saya. Nah, sikap berterima kasih itu berasal dari bahasa Latin, yaitu gratus, yang artinya siap, bebas, sigap, bersedia, tidak menunda. Nah, sikap berterima kasih, kalau kita mengucapkan terima kasih dan jika berterima kasih, kita tidak boleh menunda
untuk secara terbuka menunjukkan penghargaan kepada mereka yang layak menerimanya. Nah, sikap berterima kasih itu bukanlah usaha membayar kembali atau membalas budi, tetapi menunjukkan penghargaan pada orang lain yang telah berjasa pada kita. Sikap berterima kasih itu akan menimbulkan rasa syukur kita yang merupakan pengakuan bahwa kita telah menerima kebaikan dari orang lain, juga dari Tuhan utamanya. Nah, bagaimana cara menerapkan saya berterima kasih atau sikap berterima kasih kita? Maka kita harus mempunyai sikap saya akan. Satu, menunjukkan pada orang tua dan guru bahwa saya menghargai mereka. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melaksanakan tugas-tugas dari guru maupun orang tua. Kemudian yang kedua, menuliskan pesan-pesan terima kasih. Kita kadang membuat puisi untuk mama, ucapan terima kasih, kemudian guru ataupun cerita. Nah, kita tuliskan di situ. Kalau kita tidak berani secara langsung mengucapkannya. Yang ketiga, saya akan menjaga barang-barang saya dengan baik. Kalau kalian diberi orang tua kalian alat tulis ataupun barang-barang yang lainnya, kamu harus merawatnya. Itu sudah menunjukkan bahwa kamu itu mempunyai sikap terima kasih. Dan yang keempat, saya akan merasa puas dengan apa yang saya miliki. Jadi di sini kamu tidak boleh memiliki rasa iri terhadap orang lain. Wah, temanku punya tas baru. Nah, aku kok tidak punya. Nah, kamu akan minta mamamu atau bagaimana, rasa iri. Nah, itu tidak baik. Itu bukan sikap tahu berterima kasih. Kemudian yang kelima, saya akan menghitung kebaikan-kebaikan yang saya terima, bukannya kesulitan-kesulitan saya. Jadi kesulitan-kesulitan yang telah kamu alami, tidak usah waduh aku kesulitan ini itu enggak. Tetapi kebaikan apa yang telah saya terima? Kebaikan dari orang tua, dari teman, dari dari guru dan semuanya. Nah, itu kamu yang lebih baik kamu hitung, bukan kesulitan-kesulitan kamu. Nah, tahu berterima kasih ini dilambangkan dengan, nah, siapa yang tahu gambar apa ini? Betul sekali ya, ini gambar landak. Mengapa landak melambangkan sikap tahu berterima kasih? Nanti kalian akan mendengarkan cerita dari Buningrum. Akan lebih jelas di situ dikatakan mengapa kok landak merupakan lambang binatang tahu berterima kasih. Kalau anak-anak masih ingat tahun yang lalu, apa karakter dari sekolah kita yang ditanamkan? Nah, tahun ini tahu berterima kasih dengan lambang landak. Kalau tahun yang lalu sikap ketertiban dilambangkan dengan tupai tanah. Nah, terima kasih anak-anak, kalian sudah memperhatikan Bu Ati ya. Mari kita bekerja sama di tahun ini, walaupun masa pandemi, kita masih harus bekerja sama. Di rumah kamu bekerja sama dengan orang tua, saudara, kakak, adik. Sedangkan di sekolah kamu nanti bekerja sama dengan guru. Karena kamu tidak boleh ke sekolah, kerjasamanya bagaimana? Bisa lewat WA, bisa lewat fit call dan sebagainya. Nah, terima kasih. Semoga kita tetap bersemangat untuk belajar walaupun di rumah. Selamat belajar. Selamat pagi anak.
Kali ini Buning akan bercerita tentang seekor landak dengan judul Tahu Berterima Kasih. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa hewan landak itu sangat ditakuti karena dia memiliki perisai yang tajam, tetapi sebenarnya landak itu tidak jahat. Ya. Nah, ceritanya begini. Pada suatu pagi, ada seorang pria yang jalan-jalan menuju ke dalam hutan. Di sana ada beberapa ekor landak yang sedang beristirahat, sedang bersantai. Landak itu tidak bisa melihat karena dia memiliki rabun jauh pada matanya, tetapi dia mengandalkan penciumannya untuk bisa mengetahui keadaan, kondisi yang ada di sekitar dia. Nah, suatu ketika landak itu merasa bahwa dirinya dalam bahaya. Dia merasa diancam karena kedatangan seorang pria tadi. Landak ini lalu mendekati pria tersebut dengan menggunakan penciumannya, lalu dia menggigit sepatu pria itu. Namun, pria itu tidak mengalami luka pada kakinya, tetapi pada sepatunya yang sepatu kulit itu rusak karena gigitan landak. Nah, di tengah hutan yang lebat juga ada seekor beruang yang sangat besar. Ketika landak tahu bahwa keberadaannya tidak disukai oleh beruang tersebut, maka landak segera bersembunyi pada lubang sebuah pohon yang jatuh di tanah itu. Mengapa landak menyembunyikan kepalanya, bukan tubuhnya? Karena kepala landak itu sangat lunak, anak-anak. Jika terkena sedikit saja benturan, maka dia bisa mati. Maka dari itu landak menyembunyikan kepalanya yang lunak itu supaya dia aman dari bahaya. Nah, landak memang bukan binatang yang jahat, bukan binatang yang bodoh. Ketika dia menginginkan garam, ketika dia membutuhkan garam, dia menggigit sepatu tua yang berkeringat karena garam. Dia juga menggigit anak tangga yang juga mengandung garam, ya. Nah, tetapi itu semua dilakukan landak sebagai ungkapan rasa terima kasih. Walaupun dia memiliki kelemahan, tapi dia bukan binatang yang bodoh. Dia bukan binatang yang jahat. Tampaknya dia jahat, tampaknya dia menakutkan karena dia memiliki perisai yang sangat tajam, yaitu berupa duri-durinya yang tajam. Namun demikian, landak sangat berterima kasih dan sangat bersyukur sekali dengan keadaannya. Dia tidak akan pernah mengeluh dan juga dia tidak akan pernah menyesal sebagai hewan ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, dari landak tersebut kita bisa meneladan, kita bisa mencontoh. Ya, kita mencontoh dari hewan landak bagaimana berterima kasih, bagaimana bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan pada kita. Kita jangan mudah mengeluh, tetapi justru kita harus berterima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Seperti halnya landak, dengan ungkapan rasa terima kasih, dia selalu bernyanyi dengan gembira. Dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyerah dengan apa yang ada pada dirinya. Maka marilah anak-anak, Buning mengajak kita semua untuk meneladan hewan landak yang tahu berterima kasih, yang tahu bersyukur dengan keadaannya apa adanya. Oleh sebab itu, kita jangan pernah merasa mengeluh, jangan pernah merasa rendah diri, jangan pernah merasa bodoh, jangan pernah merasa tidak mampu, tetapi kita harus lebih bersyukur dan lebih berterima kasih seperti landak. Itu sebabnya mengapa landak menjadi lambang terima kasih. Demikian anak-anak cerita dari Buning. Terima kasih, sampai jumpa.
Hai anak-anak, sekarang adalah kegiatan yang pasti kalian tunggu-tunggu. Kegiatan apa ya kira-kira? Ya, kalian akan melakukan keterampilan dengan Bu Ratna. Hari ini, Bu Ratna akan mengajak kalian, khususnya kelas 1, 2, dan 3. Ya, Bu Ratna ulangi ya, kegiatan ini untuk kelas 1, 2, dan 3. Untuk anak-anak kelas 4, 5, dan 6, kalian akan belajar keterampilan dengan Bu Lisa. Tunggu ya. Untuk kegiatan keterampilan hari ini adalah susunan kata-kata terima kasih. Jadi, anak-anak akan membuat susunan kata-kata dengan menggunakan hal-hal yang dapat membuat anak-anak mengucapkan terima kasih. Gunakan setiap huruf dalam kata-kata terima kasih sebagai dasar untuk menyusun kata lainnya. Sebagai contoh, siapkan 1 lembar kertas HVS putih atau bisa warna yang lain. Setelah siap, tulislah kata-kata terima kasih tersebut. Di sini Bu Ratna sudah punya contohnya. Setelah itu, tulis setiap huruf, misalnya huruf T. Kalian cari kata, 1 kata atau 2 kata yang berawalan dengan huruf T. Sebagai contoh, T di sini Bu Ratna punya kata teman. Contoh yang kedua adalah tomat. Tentunya kata ini mempunyai arti bahwa ketika aku menyebut atau menulis kata teman, aku akan ingat. Dengan teman itu aku bisa ingat untuk mengucapkan terima kasih. Dengan memiliki teman, dengan bermain dengan teman, kita harus bersyukur. Dan kita sepatutnya untuk mengucapkan terima kasih. Begitu juga dengan kata tomat. Ketika kita bisa makan buah tomat, kita diberi buah tomat, kita akan mengucapkan terima kasih. Huruf yang kedua, huruf E. Di sini Bu Ratna punya contoh kata es krim. Dengan kata es krim, Bu Ratna ingat, wah, ketika aku diberi es krim, aku akan mengucapkan apa anak-anak? Tentunya mengucapkan terima kasih. Cukup mudah kan anak-anak? Coba untuk huruf-huruf yang lain, kalian cari sendiri ya. Cari kata-kata yang sederhana yang kalian tahu. Tentunya harus ada kaitannya dengan terima kasih. Selamat mencoba. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan membuat keterampilan lingkaran tepuk tangan. Bentuknya seperti ini ya. Nah, sekarang apa saja bahan yang diperlukan? Baik, Ibu akan sebutkan. Yang pertama, kertas manila atau karton atau kertas bekas apapun yang ada di rumah. Bebas, tidak harus putih, berwarna-warni lebih bagus, atau kertas bekas kalender juga tidak apa-apa. Lalu lem, spidol atau bolpen, dan gunting. Nah, sekarang kita akan membuat lingkaran tepuk tangan. Baik, langkah yang pertama, jiplaklah tanganmu di atas kertas yang telah kalian sediakan tadi. Berapa banyak, Bu? Sebanyak-banyaknya, sehingga bisa dibuat lingkaran. Kalau Ibu menyiapkan 10, kalau kalian bisa lebih, karena telapak tangan kalian kan lebih kecil. Nah, buat seperti ini sebanyak 10. Bila kalian sudah membuat sebanyak 10, sekarang kita mulai mengguntingnya. Hati-hati ya menggunakan guntingnya. Gunting yang rapi. Boleh diwarnai juga, bebas. Kalau sudah 10, jangan lupa di bagian telapak tangannya kita beri tulisan terima kasih.
Tulisannya bebas, pakai pensil warna boleh, pakai spidol boleh. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita sambungkan menggunakan lem. Ingat, ibu jari harus ditempel pada kelingking. Nah, jangan sampai tulisan terima kasihnya tertutup. Nah, ditempel semua sebanyak 10 tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah ditempel semua, tunjukkan ini kepada orang-orang yang ada di rumah sebagai bentuk ucapan terima kasih kalian kepada orang-orang yang ada di rumah. Hai, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan saya Pak Yu. Kali ini Pak Yu akan bertanya kepada kalian tentang Pancasila. Siapa yang masih ingat? Apa lambang sila keempat dari Pancasila? Iya, benar sekali. Lambang Pancasila sila keempat adalah kepala banteng. Kemudian bagaimana bunyinya sila keempat? Iya, pinter. Ternyata anak-anak sangat pinter. Jadi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang bagaimana kita melaksanakan sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari? Karena Pancasila itu harus kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik anak-anak di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat, bahkan dimanapun kalian berada. Nah, bagaimana kita mengamalkan atau berperilaku sesuai dengan sila keempat ini? Nah, sekarang kita akan membahas sedikit demi sedikit, ya, supaya nanti kalian betul-betul paham. Nah, anak-anak, setiap kita, orang tuamu, kalian, bapak ibu guru, dan lain sebagainya, semua punya hak dan kewajiban. Lalu apa itu hak, apa itu kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang harusnya kita terima, yang harusnya kalian terima. Jadi apa yang kalian terima itu adalah hak. Apa yang diterima oleh orang tuamu itu adalah hak sebagai orang tua. Begitu seterusnya. Kemudian apakah kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang seharusnya kalian lakukan, yang harus kalian lakukan. Jadi hukumnya wajib dilaksanakan. Oke, sudah paham tentang hak dan kewajiban? Ya, anak punya hak juga kewajiban, orang tua punya hak dan juga kewajiban, bapak ibu guru punya hak dan juga kewajiban. Nah, sebagai orang tua punya hak. Apakah hak orang tua kepada anaknya? Antara lain, hak orang tua adalah orang tua punya hak untuk dihargai, dicintai, dihormati, disayangi, ditaati segala perintahnya. Kemudian orang tua juga punya kewajiban. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mendidik anak-anaknya, menjaga, melindungi anak-anaknya. Kemudian anak juga punya hak dan kewajiban. Hak sebagai anak antara lain adalah menghargai orang tuanya, menghormati, menyayangi orang tuanya, menjaga nama baik orang tuanya. Kemudian memperoleh perlindungan dari orang tua, memperoleh pendidikan. Itu sebabnya kalian disekolahkan, itu karena kalian punya hak untuk mendapatkan pendidikan, orang tua punya kewajiban memberi pendidikan kepada kalian. Kemudian kalian punya hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jadi orang tuamu memberikan kasih sayang kepadamu itu adalah melakukan kewajiban sebagai warga negara
yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keempat. Nah, lalu kewajiban kalian apa? Menghormati orang tua, menjaga nama baik orang tua, mematuhi perintah orang tua, kemudian menjauhi semua larangan orang tua. Ini salah satu kewajiban kalian kepada orang tua. Nah, kemudian pelaksanaan Pancasila sila keempat selain hak dan kewajiban, yaitu kalian tentu saja sering mungkin diajak kemana oleh orang tuanya, piknik atau bagaimana. Nah, di dalam piknik orang tua mengajak bicara kalian, lalu mama, papa mengajak omong-omong dengan kalian, dengan mama, dengan papa dan lain sebagainya. Kita pergi kemana? Oh, sebaiknya ke sana, sebaiknya ke sana. Nah, kalian tidak boleh untuk memaksakan kehendak kalian. Wah, saya kepengen ke Bali, tapi orang tuanya sementara nggak mungkin ke Bali, tapi kalian tetap saya harus ke Bali. Nah, kalau kalian memaksakan kehendak seperti ini, itu artinya kalian sudah tidak melaksanakan Pancasila sila keempat. Artinya kalian sudah melanggar Pancasila sila keempat. Karena perilaku yang sesuai dengan Pancasila sila keempat adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini salah satu contoh. Baik anak-anak, sementara dari Pak Yu seperti itu, lain waktu bisa disambung lagi. Terima kasih, tetap semangat belajar, tetap di rumah. Salam sehat. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat dan luar biasa. Baik, karena tema PLS tahun ini tahu berterima kasih. Nah, karena Indonesia mempunyai berbagai suku bangsa, yang suku bangsa memiliki bahasa daerah sendiri-sendiri. Nah, untuk mengucapkan terima kasih, berikut ini contoh ucapan terima kasih dari berbagai daerah di Indonesia. Santai. Semua. Matur sebelah. Amanah. Salam Pancasila. Free, satu hati, satu tekad, satu tujuan. Pancasila, yes. SDK Santa Maria, optimis bersama kita meraih prestasi, yes. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bu Adik. Pada tahun ini SD Katolik Santa Maria menerapkan karakter tahu berterima kasih. Apa itu tahu berterima kasih? Tahu berterima kasih adalah menyatakan kepada orang lain melalui perkataan dan tindakan betapa berjasanya mereka bagi hidup saya. Sikap berterima kasih itu berasal dari bahasa Latin, yaitu gratus, yang artinya siap, bebas, sigap, bersedia,
tidak menunda. Nah, sikap berterima kasih, kalau kita mengucapkan terima kasih dan jika berterima kasih, kita tidak boleh menunda untuk secara terbuka menunjukkan penghargaan kepada mereka yang layak menerimanya. Nah, sikap berterima kasih itu bukanlah usaha membayar kembali atau membalas budi, tetapi menunjukkan penghargaan pada orang lain yang telah berjasa pada kita. Nah, sikap berterima kasih itu akan menimbulkan rasa syukur kita yang merupakan pengakuan bahwa kita telah menerima kebaikan dari orang lain, juga dari Tuhan utamanya. Bagaimana cara menerapkan saya berterima kasih atau sikap berterima kasih kita? Maka kita harus mempunyai sikap saya akan. Satu, menunjukkan pada orang tua dan guru bahwa saya menghargai mereka. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melaksanakan tugas-tugas dari guru maupun orang tua. Kemudian yang kedua, menuliskan pesan-pesan terima kasih. Kita kadang membuat puisi untuk mama, ucapan terima kasih, kemudian guru ataupun cerita. Nah, kita tuliskan di situ. Kalau kita tidak berani secara langsung mengucapkannya. Yang ketiga, saya akan menjaga barang-barang saya dengan baik. Kalau kalian diberi orang tua kalian alat tulis ataupun barang-barang yang lainnya, kamu harus merawatnya. Itu sudah menunjukkan bahwa kamu itu mempunyai sikap terima kasih. Dan yang keempat, saya akan merasa puas dengan apa yang saya miliki. Jadi di sini kamu tidak boleh memiliki rasa iri terhadap orang lain. Wah, temanku punya tas baru. Nah, aku kok tidak punya. Nah, kamu akan minta mamamu atau bagaimana, rasa iri. Nah, itu tidak baik. Itu bukan sikap tahu berterima kasih. Kemudian yang kelima, saya akan menghitung kebaikan-kebaikan yang saya terima. Bukannya kesulitan-kesulitan saya. Jadi kesulitan-kesulitan yang telah kamu alami, tidak usah, waduh aku kesulitan ini itu enggak. Tetapi kebaikan apa yang telah saya terima? Kebaikan dari orang tua, dari teman, dari dari guru dan semuanya. Nah, itu kamu yang lebih baik kamu hitung, bukan kesulitan-kesulitan kamu. Tahu berterima kasih ini dilambangkan dengan, nah siapa yang tahu gambar apa ini? Betul sekali ya, ini gambar landak. Mengapa landak melambangkan sikap tahu berterima kasih? Nanti kalian akan mendengarkan cerita dari Buningrum. Akan lebih jelas di situ dikatakan mengapa kok landak merupakan lambang binatang tahu berterima kasih. Kalau anak-anak masih ingat tahun yang lalu, apa karakter dari sekolah kita yang ditanamkan? Nah, tahun ini tahu berterima kasih dengan lambang landak. Kalau tahun yang lalu sikap ketertiban dilambangkan dengan tupai tanah. Nah, terima kasih anak-anak, kalian sudah memperhatikan Bu Ati ya. Mari kita bekerja sama di tahun ini, walaupun masa pandemi kita masih harus bekerja sama. Di rumah kamu bekerja sama dengan orang tua, saudara, kakak, adik. Sedangkan di sekolah kamu nanti bekerja sama dengan guru. Karena kamu tidak boleh ke sekolah, kerjasamanya bagaimana? Bisa lewat WA, bisa lewat fit call dan sebagainya. Nah,
Terima kasih. Semoga kita tetap bersemangat untuk belajar walaupun di rumah. Selamat belajar.